ayat 35 sampai 36. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Salam kasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Sungguh senang bisa bertemu lagi dalam Sapaan Gembala. Mari, apapun kondisi Bapak Ibu terkasih, tetap bersukacita dan terus semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari, pernah tidak waktu kecil kita suka dibilang begini, "Shh, gak boleh nangis, begitu saja cengeng." Kita disuruh diam, awas, jangan nangis ya, nakal. Kadangkala ekspresi nangis seringkali diidentikan dengan cengeng, nakal, atau nilai kita menjadi lemah. Sehingga memang akhirnya kata-kata itu bisa tertanam dalam pikiran dan hati kita. Sehingga ketika kita sedih, marah, atau bahkan bahagia yang sangat luar biasa, kita enggan untuk menangis. Nah, di Alkitab ternyata menangis, ada saatnya Yesus menangis ketika dia bertemu dengan Maria. Ada saatnya juga para nabi-nabi yang kelihatan sangat heroik, luar biasa, juga ia menangis. Menangis adalah hal yang berguna juga Bapak Ibu, sebagai salah satu ekspresi di dalam emosi kita. Bayangkan kalau orang tidak boleh menangis, mungkin air matanya akan terbendung terus. Pernahkah kita melihat bagaimana seorang anak kecil, perempuan atau laki-laki, bahkan sekali-kali kaum pria menahan nangis kuat tenaganya untuk tidak menangis. Begitu sangat sulit, bahkan mungkin menghadirkan penderitaan di dalam dirinya. Nangis tidak berbanding lurus dengan kualitas orang itu. Apakah orang itu cengeng, orang itu lemah, orang itu payah. Di dalam hidup kita tidak apa-apa kok menangis. Kalau lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, menangislah. Nangis bukan suatu yang berdosa, bukan juga suatu yang dilarang oleh Tuhan Allah. Tapi menangis itu adalah suatu ekspresi yang juga sangat baik, sehingga tidak membuat ekspresi kita terbendung dan kita bisa sakit. Dalam pembacaan kita, ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dia melihat bagaimana mereka sangat begitu sedih dan kehilangan sang guru. Bagaimana Yesus melihat penderitaan, kerapuhan, dan juga kesedihan yang mendalam. Yesus ternyata ikut menangis di sana. Dia terharu juga. Dia tidak menahan tangisan itu. Firman Tuhan yang dimana kita belajar bahwa Yesus hadir dan merasakan akan kepedihan itu. Bahkan juga Yesus hadir sama seperti manusia, merasakan tangisan itu dan menangis, dan tidak membuat dirinya merasa kurang berharga atau nilai dirinya berkurang. Kadangkala dalam diri kita bisa membuat diri kita kuat atau pura-pura kuat. Bahkan banyak orang menjadi lebih baik menjadi sok kuat atau pura-pura kuat daripada dia jujur dengan dirinya, dengan kerapuhan, dengan ekspresinya. Sehingga begitu banyak orang kemudian menjadi pura-pura, dalam tanda kutip, menipu dirinya. Menangis salah satu ekspresi ketika hatinya merasa sedih, berempati dengan kesedihan manusia, dan lalu kita tidak boleh menangis. Kenapa kita harus pura-pura tidak menangis?
Jangan rasa ketika kita sedih, kita bukan laki-laki, kita lemah, kita bukan nangis. Harus dilihat dari ekspresi rasa, ekspresi emosi, di mana itu juga baik untuk kesehatan mental kita, untuk mengekspresikan apa yang ada di hati kita, untuk menyalurkan mungkin saja kesedihan-kesedihan yang tertimbun, yang kita tutup-tutupi, yang kita suka endapkan sekian lama. Dengan menangis, kita akan merasakan kelegaan. Dengan menangis, kita juga bisa merasakan bagaimana karya Tuhan itu bisa hadir dalam air mata kita. Seperti Yesus yang juga menangis bersama Maria karena merasakan kepedihan dan kesedihan. Seperti itu juga Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan Dia tidak pernah menolak orang yang menangis, tapi akan lebih memeluk dan merengkuh bahkan setiap air mata kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa, kami bersyukur untuk semua karunia dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar dan tahu dengan keyakinan kami bahwa Tuhan selalu hadir bahkan dalam kesedihan dan air mata kami. Tuhan, kami mengingat orang tua kami yang sakit pemulihan dan saudara-saudari kami, untuk Ibu Heni Cahya, Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Maria Bambang, Ibu Heti, Ibu Titi Niati, Ibu Sumihar, Bapak Sugomo Mahargono, untuk Ibu Nani Mahargono, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Ibu Nani Pangestu, Bapak Adi Rahmat, Ibu Esther. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai Tuhan semua pemulihan dan juga keluarga yang mendampingi. Kami juga mengingat dan berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai sekolah secara onsite. Kiranya Tuhan urapi, lindungi dari segala mara bahaya penularan COVID-19. Beri hikmat juga bagi orang tua yang mendampingi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, jaga kesehatan. Urapi juga setiap orang tua yang juga sudah mulai aktif bekerja. Tuhan urapi dengan penyertaan dan kesehatan. Tuhan dalam pemulihan baik ekonomi, mental, spiritualitas, tengah-tengah jemaat, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan juga urapi segala keputusan-keputusan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Allah yang luar biasa, terlebih khusus beri kami hikmat sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, dalam pekerjaan, tengah-tengah keluarga, dan segala yang kami lakukan. Tuhan lindungi ya Bapa. Tuhan Yesus yang sangat baik, berkati juga jemaat-Mu, berkati semua rencana kerja kami, para pelayan-pelayan Tuhan, para penatua, aktivis dan simpatisan. Di masa-masa hidup sekarang ada banyak tantangan. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin.